Hari ini kita akan masuk di tema yang baru, bulan yang baru, tema yang baru. Saya selalu bersemangat kalau bicara tema yang baru, karena saya tahu Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Selama bulan ini kita akan bicara tentang upgrade atau peningkatan. Saya percaya Tuhan mau sepanjang hidup kita mengalami peningkatan-peningkatan dalam hidup. Tuhan itu gak menciptakan kita untuk jadi apa adanya saja. Tuhan menciptakan kita dengan rancangan yang besar dan perlu kerinduan untuk upgrade supaya kita bisa mencapainya. Saudara, teknologi saja terus update. Saudara kalau pegang HP saudara itu sudah diperbaharui berulang kali. Dulu HP kita itu besarnya bukan main saudara. Itu kalau pakai lempar anjing menangis. Tapi sekarang diperbaharui teknologinya makin canggih dan segala macam. Dulu orang kalau bawa kamera besar-besar, sekarang ada HP yang kecil bisa foto. Kalau teknologi begitu upgrade dan juga update, begitu meningkat dengan cepat, dunia ini meningkat terus menerus. Saudara, kita perlu mempush diri kita, mendorong diri kita untuk mau diperbaharui. Apa saja, ada begitu banyak hal. Itu sebabnya selama bulan ini kita akan belajar tentang upgrade bagian-bagian dalam kehidupan kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, Alkitab bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kata pentingnya adalah perbaharuilah dirimu oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan. Kenapa kita harus upgrade? Supaya kita semakin lama semakin mengerti mana yang jadi kehendak Tuhan. Kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu sebabnya 1 bulan ke depan saya akan tunjukkan kepada saudara menu gereja kita. Kita akan belajar selama 4 minggu upgrade kehidupan. Next slide. Minggu ini saya akan bicara tentang upgrade your perspective atau cara pandang saudara. Ternyata ada hubungan antara kualitas hidup dan cara kita memandang sesuatu. Seharusnya minggu ini Bapak Gembala yang bicara. Tapi saya izin saudara, minggu depan saya harus ke Manado. Minggu ketiga ada pembicara tamu. Minggu keempat saya harus ke Palopo. Jadi saya hanya punya kesempatan di minggu pertama. Dan saya akan pakai ini untuk bicara kepada saudara. Jadi minggu ini kita akan bicara tentang upgrade your perspective. Sudut pandang cara kita melihat sesuatu. Minggu depan Bapak Gembala akan bicara upgrade your spiritual capacity. Kapasitas roh. Saudara ingat, Alkitab catat ada yang dipercaya 5, ada yang dipercaya 2, ada yang dipercaya 1. Saya sempat tanya, Tuhan kok udah adil ya? Kok ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, kok ada yang dikasih 5? Ternyata ayatnya cukup jelas menjelaskan bahwa ternyata semua ini diberikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kenapa ada yang dipercaya 2 dan ada yang dipercaya 5? Karena Tuhan tahu yang 2 tidak akan siap dipercaya 5, yang 5 sayang kalau cuma dipercaya 2. Kalau kita bilang hari ini Tuhan kenapa dia dikasih 5 saya 2 jigang? Tuhan tahu persis kita perlu upgrade kapasitas supaya kita siap dipercaya 5, katakan amin. Ini sebabnya kita perlu upgrade spiritual kapasitas kita, kapasitas rohani kita, supaya kita bisa dipercayakan lebih banyak, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan kalau mau berkati kita gampang sekali. Dalam satu malam Tuhan bisa bawa Yusuf yang dari budak jadi pemimpin negeri. Tapi perlu kapasitas untuk siap menerimanya. Jangan-jangan Tuhan tahu kalau Tuhan berkati hari ini, berkat yang Tuhan berikan bisa jadi merusak kehidupan kita. Kita yang awalnya cinta Tuhan karena diberkati akhirnya sudah tidak pernah pergi ke gereja, sombong, arogan. Itu sebabnya perlu upgrade kapasitas rohani supaya siap dipercayakan lebih. Minggu ketiga kita akan belajar tentang upgrade your faith. Ini pembicaraan dari Jakarta, Pak Jeffrey Pham. Dan dia akan bicara tentang bagaimana iman kita harus ditingkatkan, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan harus terus meningkat. Dan minggu terakhir Ibu Gembala akan bicara tentang upgrade your character. Perilaku sikap kita semakin hari harus semakin seperti Kristus. Saudara 30 tahun ikut Tuhan tapi caramu marah dari hari pertama kau kenal Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah, berarti tidak ada yang meningkat dalam hidupmu. Makanya karakter harus diperbaharui terus. Saudara, saya sangat bersemangat untuk 4 minggu ini. Saudara bersemangat juga, amin. Siapkan hati kita untuk diberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Minggu ini saya akan buka dengan next slide, upgrade your perspective atau sudut pandang. Ini sangat luar biasa loh. Ternyata kehidupan kita itu sangat dipengaruhi dengan sudut pandang kita. Apa itu perspektif? Next slide. Perspektif adalah cara kita melihat. Cara pandang, sudut pandang seseorang dalam melihat atau menilai bahkan memahami sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana cara saudara melihat masalah saudara?
Kalau saudara mengalami tantangan, mengalami pergumulan, apakah saudara melihat pergumulan dan masalah itu sebagai cara Tuhan menghukum saudara? Atau sebenarnya saudara melihat itu sebagai cara Tuhan memperbesar kapasitas saudara? Alkitab bilang begini, masalah-masalah yang kita alami adalah masalah-masalah yang tidak akan pernah lebih besar daripada kemampuan kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita merasa, kenapa ya masalah pergumulan yang kita alami rasanya kok berat banget. Kayaknya Alkitab ini salah ini. Katanya gak lebih besar daripada kemampuan. Kok kayaknya saya udah gak bisa mampu untuk menanggungnya. Ternyata kalau saudara mau jujur kepada kita, dalam perjalanan kita akan mengerti bahwa seringkali masalah yang Tuhan izinkan bukan hanya tidak lebih besar dari kapasitas kita, tetapi juga untuk memperbesar kapasitas kita. Katakan amin. Jadi yang dulunya cuma bisa dipercaya 2, Tuhan izinkan kita dipercayakan sesuatu yang mungkin terasa lebih berat, supaya kita siap dipercaya 5. Makanya saudara perlu sudut pandang yang benar, supaya saudara tidak sibuk menyalahkan keadaan, sibuk komplain sama Tuhan, sibuk tersinggung, sibuk marah, tapi saudara sibuk upgrade. Katakan amin. Saudara sibuk meningkat, saudara perlu melihat dengan kacamata yang benar segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mau bagi, setidaknya ada 3 alasan mengapa saudara perlu upgrade sudut pandang saudara. Next slide. Saudara perlu lihat 3 alasan sederhana mengapa kita perlu upgrade perspektif atau sudut pandang. Yang pertama, kenapa? Karena perspektif kita, sudut pandang kita Bapak Ibu, itu menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Yusuf itu tumbuh dalam begitu banyak hal yang tidak adil dalam kehidupannya. Boleh next slide. Yusuf itu tumbuh hidup dalam banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Sejak kecil dia dijual oleh saudara-saudaranya, mengalami banyak hal yang pahit. Karena dia mengalami hal yang pahit di masa kecilnya, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, mulai dari situ, sejak itu, dia mengalami banyak hal yang begitu berat. Dia difitnah, masuk penjara, dan sebagainya. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan mengizinkan ada kesempatan, Yusuf kembali berjumpa dengan orang-orang yang melukai dia, yaitu saudara-saudaranya yang menjual dia. Kalau saya jadi Yusuf, saya berpotensi besar marah. Kau yang buat saya susah, kau yang jual kau dulu, gara-gara kau saya jadi budak, gara-gara kau saya masuk penjara. Seharusnya Yusuf punya hak untuk melakukan itu. Tapi perhatikan baik, apa yang Yusuf lakukan ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya di ayat yang ke-45 Kejadian pasal yang ke-5, pasal 45 ayat yang ke-5. Ketika Yusuf berjumpa dengan saudaranya, Yusuf bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau kita ini orang awam tuh, yang kita lihat apa? Itu saudara-saudaranya Yusuf tuh jahat, nah tahu mana jual ke Yusuf. Kalau kita lihat tuh, ini Yusuf tuh cilakai, kasihan, dari kecil sudah dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Saudara, kita melihat seolah-olah Yusuf itu korban, tapi Yusuf mampu melihat dengan cara yang berbeda. Dia tidak melihat dirinya sebagai korban, dia melihat dirinya sebagai pemain utama dalam rencana Tuhan. Saudara bisa mengerti bagaimana Yusuf melihat dengan cara yang berbeda? Pertanyaannya begini, selama ini saudara menjalani hidup, saudara melihat diri saudara sebagai korban atau sebagai pemeran utama? Kalau saudara terus salahkan keadaan, saudara komplain sama Tuhan, saudara menangisi diri saudara, saudara melihat diri saudara sebagai korban. Tapi Yusuf tidak melihat dirinya sebagai korban. Dia melihat dirinya sebagai apa? Pemeran utama dalam rencana Tuhan yang besar. Dia bilang begini, bro, sis, jangan kau sedih. Memang dulu kau jual kak, tapi ternyata Tuhan izinkan supaya hari ini saya bisa pimpin bangsa yang besar. Lihat Kejadian 50 ayat 20. Sekali lagi Yusuf bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pak, Bu, bagaimana cara kita lihat hidup kita hari ini? Apakah kita dapat melihat hidup kita sama seperti Tuhan melihat kita? Apakah kita bisa melihat hidup kita seperti Yusuf yang melihat dirinya sebagai pemeran utama dalam rencana Tuhan, atau cuma sekedar sibuk melihat diri sebagai korban? Jadi cara pandang hidup kita menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil.
Makanya kenapa saudara gampang menyerah? Saudara melihat diri saudara sebagai korban. Mengapa saudara gampang marah? Saudara melihat diri saudara sebagai hasil dari perbuatan jahat orang lain. Itu sebabnya kenapa kita perlu upgrade perspektif. Supaya sudut pandang kita diperbaharui, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Saya yakin, kalau bukan karena cara Yusuf melihat dirinya, perspektif yang benar, Yusuf tidak akan mungkin mengampuni saudara-saudaranya. Keputusan Yusuf mengampuni saudaranya adalah hasil dari melihat hidupnya dengan cara yang benar. Kenapa kita sulit mengampuni? Kita selalu melihat orang sebagai pelaku kejahatan dan kita korban kejahatan. Hari ini, izinkan Tuhan upgrade perspektif dan cara melihat kita, supaya kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Next slide. Saudara perhatikan baik. Satu kali ada 2 anak kembar. Mereka punya bapak yang mengecewakan. Bapaknya pemabuk, narkoba, kriminal, masuk penjara dan sebagainya. Bapaknya tidak peduli sama kedua anaknya. Apa yang terjadi? Kedua anak ini tumbuh besar, tetapi menunjukkan perbedaan. Yang sulung, akhirnya dia hidup menyalahkan terus bapaknya. Dia terus meratapi kondisinya. Dia tidak terima dengan apa yang orang tuanya lakukan, bapaknya lakukan. Kemudian dia mengambil keputusan untuk hidup semaunya. Dia mengorbankan masa mudanya dengan hal-hal yang begitu sia-sia. Kemudian dia menjadi seorang pemabuk juga. Dia terikat dengan obat-obatan juga. Kemudian ketika ditanya, kenapa hidupmu hancur begitu? Dengan lantang dia jawab, semua karena ayah saya. Sedangkan si bungsu menunjukkan respon yang berbeda. Si bungsu ini setelah ayahnya dimasukkan dalam penjara, dia hidup sendirian, dia belajar dengan giat, dia sekolah dengan baik, dia ambil beasiswa, dia kuliah dengan baik, dia kerja dengan baik, dia dipercaya banyak, dia kumpulkan uang dengan banyak, dia investasi, kemudian dia jadi pengusaha yang besar. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu bisa menjadi orang yang begitu berhasil? Dengan cara jawab yang sama, dia bilang begini, karena saya melihat ayah saya. Pak, Bu, cara melihat menentukan keputusan. Punya ayah yang sama, punya bapak yang sama, tapi cara melihat menentukan keputusan. Saudara bisa ambil keputusan untuk menangisi diri, menyesali diri, meratapi diri, hidup dengan sia-sia. Tapi di saat yang sama, saudara punya kesempatan untuk mengambil keputusan kepada apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara tahu Cristiano Ronaldo, next slide. Ini mau dimiripin sama saya jauh banget. Tapi ini kisah nyata. Ayah dari Cristiano Ronaldo adalah seorang pemabuk berat. Dan sejak Cristiano Ronaldo tahu bahwa ayahnya seorang pemabuk, sampai hari ini Cristiano Ronaldo tidak pernah sentuh alkohol. Cristiano Ronaldo berpotensi jadi pemabuk berat seperti ayahnya. Tapi ternyata keputusan itu bergantung pada sudut pandang. Bagaimana dia melihat ayahnya. Itu sebabnya hari ini hati-hati dengan cara melihat. Next slide. Karena sudut pandang kita menentukan respon. Apa yang sedang kita alami hari ini? Apakah itu membawa kita kepada keputusan-keputusan yang benar? Bu, kalau suami menyakiti kita, kita berhak untuk marah, betul. Kita berhak untuk balas, betul. Tapi lihatlah sesuatu yang lebih penting dari sekedar marahmu. Lihatlah sesuatu yang lebih penting dari sekedar emosimu. Ada begitu banyak hal, kerinduan Tuhan untuk mengubahkan suamimu. Itu yang perlu kita lihat. Kesempatan untuk lebih giat berdoa buat suami. Itu yang perlu kita lihat. Supaya apa? Kita bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Lihatlah kepada apa yang benar. Yang kedua, kenapa perspektif penting? 1, perspektif menentukan sudut pandang, menentukan keputusan. Next slide. Perspektif bukan cuma menentukan keputusan, tetapi saya pelajari ini juga menentukan kebahagiaan, sukacita, rasa syukur. Buktinya apa? Paulus itu, dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Kapan dia bilang begitu? Waktu dia pergi camping? Tidak. Waktu dia pergi liburan? Tidak. Waktu dalam penjara, dia suruh orang bersukacita saat di penjara. Bukan cuma itu, Paulus bilang begini, boleh bantu multimedia, next slide, ikuti dengan pelan. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu,
maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah kepada kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat-ayat yang baru kita baca adalah ayat-ayat yang menjelaskan penderitaan Paulus. Ada duri dalam daging, sudah 3 kali berseru, tapi Tuhan jawab cukup kasih karunia-Nya. Apa respon Paulus? Kata Paulus, karena itu aku senang dalam apa? Dan rela di dalam 1, kelemahan, 2, siksaan, 3, kesukaran, 4, penganiayaan, 5, kesesakan. Kenapa? Oleh karena Kristus. Pak, Bu, Paulus sanggup melihat Kristus lebih besar daripada kelemahannya, daripada siksaannya, daripada kesukarannya, penganiayaannya, dan kesesakannya. Itu sebabnya Paulus mampu senang dan rela. Kenapa hari ini kita tidak senang dan rela? Karena kita melihat penderitaan lebih besar dari Kristus. Kita melihat siksaan lebih besar dari Kristus. Kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Pertanyaannya, siapa yang lebih kita lihat? Kita punya pergumulan dan masalah, atau kita punya Tuhan? Menentukan sukacita dan kebahagiaan kita memang sulit, Pak. Kita mau bersukacita kalau kita terus bergumul pada kemasalan dan pergumulan kita. Yang kita terus lihat itu aja. Maka susah kita bersyukur. Makanya kenapa bukan cuma Paulus, Habakuk juga bilang, next slide. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun, sekalipun pohon ini, semuanya mengecewakan. Next slide. Sekalipun pohon ini mengecewakan semuanya. Tapi apa kata Habakuk? Tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Orang-orang yang mampu bersukacita adalah begini. Mereka yang mampu melihat Kristus lebih besar dari semua yang mereka alami. Katakan amin. Pertanyaannya adalah begini, di mana fokus kita hari ini? Sehingga fokus kita akan menolong kita untuk menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Saya bantu kita untuk saudara bisa mengerti dengan mudah. Ini terlalu besar. Boleh bantu Rahel ya? Oke, Rahel jadi kameramen. Boleh zoom ke tisu ini? Tampilkan di depan muka, gambar saya. Boleh tampilkan di atas? Oke, sudah mentok itu? Zoom ke tisu saja. Pak, Bu, ini tisu sebenarnya kecil sekali sih. Kecil sekali. Tapi akan terasa besar kalau semua energi saudara fokuskan kepada ini. Makanya saudara gak bisa melihat hal yang baik, karena yang saudara lihat cuma apa? Tisu aja. Tapi coba sekarang zoom out lagi lebih luas. Zoom lagi, zoom out. Zoom out. Terus lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, stop, jangan terlalu jauh, lagi maju, stop. Sekarang saudara punya pilihan, lihat tisu atau muka ganteng saya. Setidaknya kalau saya, ada hal yang bisa saya syukuri, karena ada wajah ganteng saya di depan saudara. Kenapa kita sering mengeluh, Pak? Semua mata tertuju pada masalah, pergumulan. Energi kita cuma tertuju pada tisu. Saudara coba zoom out lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh. Terus. Saudara bayangkan, kalau saudara melihat dengan cara yang benar, bahkan tisu ini saudara akan sulit temukan. Karena begitu kecil sebenarnya. Apa yang saudara bisa syukuri dari foto ini? Saya banyak. Saya bersyukur ada Pak Kresna main keyboard di sini. Saya bersyukur ada Pak Jeffrey hadir ibadah hari ini. Saya bersyukur ada siapa lagi ya di gambar ini ya. Banyak yang bisa disyukuri bukan? Tapi boleh kembali ke tisu ini. Tapi saudara gak bisa lihat semua itu kalau saudara cuma berfokus kepada tisu yang sebenarnya kecil. Kembali kepada wajah ganteng saya. Ternyata sudut pandang mempengaruhi ucapan syukur. Apa yang saudara lebih banyak perhatikan dalam hidup? Kita gagal mensyukuri apa yang ada karena hanya berfokus melihat kepada apa yang tidak ada. Padahal bukankah anak-anak kita adalah anugerah terbesar Tuhan buat kita yang bisa kita lihat setiap hari? Bukankah saudara istri yang ngorok di sebelah kiri kita itu juga sukacita terbesar kita
Amin. Waduh. Yang amin pengalaman, yang tidak amin korban. Ada orang saudara, karena dia pandai bersyukur, sekalipun istrinya cerewet, dia juga bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih kau memberikan kepadaku wanita yang suka bercakap-cakap ini. Sekalipun cerewet istrinya, dia berdoa, terima kasih Tuhan kau berikan kepadaku wanita yang suka berkata-kata ini. Walaupun suaminya suka ngorok saudara, setiap malam susah tidur, waktu dia mau marah, terima kasih Tuhan untuk masih bernafas. Jadi saudara, banyak yang bisa kita syukuri kalau kita mau melihat dengan cara yang benar, katakan amin. Kalau Paulus cuma melihat pada duri dalam daging, dia kehilangan sukacita. Kalau Habakuk hanya melihat kepada pohon ara, pohon zaitun, dia kehilangan damai. Tapi semua itu menjadi kebahagiaan kalau kita memandangkan wajah kita, mata kita hanya kepada Kristus. Itu sebabnya kalau saya boleh simpulkan, next slide. Jangan-jangan ada banyak orang menderita bukan karena keadaannya, tetapi karena cara yang keliru dalam memandang keadaan. Saudara pikir orang yang punya rumah besar otomatis bahagia? Tidak juga. Rumah kecil mengeluh, rumah besar mengeluh. Bagaimana caranya kasih bersih nih? Betul? Saudara pikir kalau orang punya kolam renang di rumahnya otomatis bahagia? Tidak juga. Tidak punya kolam renang mengeluh, bagusnya kalau ada kolam renang. Punya kolam renang, bocor terus. Segala hal bisa terjadi kepada kita. Kita gak bisa kendalikan apa yang terjadi kepada kita. Tapi kita bisa selalu kendalikan apa yang terjadi di dalam kita. Jadi perhatikan dengan baik cara kita melihat segala sesuatu. Saudara, saya mau bawa kita melihat ini, next slide. Kalau saudara lihat gelas ini, apa yang saudara lihat? Gelas yang diisi oleh setengah air atau gelas yang isinya setengah kosong? Cara saudara melihat ini menentukan keputusan tadi. Yang kedua, menentukan sukacita. Orang yang melihat gelas ini sebagai gelas yang diisi setengah air akan berfokus kepada air yang ada di dalamnya, sehingga orang tersebut mampu mensyukuri air yang ada di dalamnya. Tapi orang yang berfokus kepada setengah kosong hanya berfokus kepada apa yang tidak ada. Kenapa kita sulit berbahagia, sulit sukacita? Hampir mungkin seluruh energi kita fokuskan kepada apa yang tidak ada. Tapi kalau saudara mau berfokus kepada apa yang ada di tangan kita hari ini, saudara akan mudah bersukacita, betul? Waktu Tuhan pilih Musa, Musa bilang ini, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa ini, banyak hal yang dia tidak bisa, memang tidak ada pada dirinya. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang di tanganmu Musa? Tuhan bilang tongkat dikodong. Dengan itu Tuhan pakai Musa, belah laut, dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya selalu percaya, kebahagiaan saudara pada kita perlu mata dan perspektif yang benar untuk bisa mensyukurinya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada satu cerita, di satu desa terkenal seorang petani yang bersuka cita. Dia ceria sekali, di mana-mana dia senyum, semua orang dia sapa, halo, halo. Satu kampung kenal dia sebagai bapak yang bersuka cita. Tapi satu hari pemimpin desa bilang begini, kenapa itu bapak terus bersuka cita? Tadi hebat, nah apa yang bisa dibuat dia terus senyum begitu di? Terus sekretarisnya bilang begini, Pak, mau ki coba dok, ada caraku untuk uji ki. Bagaimana? Begini Pak, besok pagi kirimkan ki 100 batang emas di rumana. Tapi jangan dikasih tahu, ku cokok ki 1 biji nanti. Bilang saja 100, tapi ku cokok ki 1. Jadi berapa? 99. Kita lihat bagaimana responnya. Besok terjadi saudara, waktu ini bapak seperti biasa buka pintu, Shalom world, itu dia. Sukacita, dia lihat, wah di depan rumahnya ada 100 biji emas. Kemudian ada tulisan, Pak, ini berkat buat bapak, karena bapak bersukacita terus, saya kasih 100 batang emas. Wah, dia happy, luar biasa, gemetar kakinya. Terus dia bilang, berkat anak soleh memang ini.
Dia mulai hitung satu persatu. Tas 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai yang ke 89 dia bilang, kurangi satu. Mana ini satu nih? Dia ulang lagi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 99. Tidak ada ke satu. Saudara tahu dia hampir habiskan setengah hari untuk hitung emas saja. Dia sembunyi emasnya, dia tumpuk di rumah. Dia masuk di kamar. Di mana itu satu nih? Siapa hal yang ambil dia? Dia pergi di kasur. Malam dia mau tidur. Dia pikir terus, aduh, di mana itu satu nih? Di mana itu satu ya? Dia tidur, besok pagi dia bangun, dia langsung bilang, salah hitung Kak Kapang, dia hitung lagi 99. Wah, dia pusing cari. Dia keluar, yang biasanya dia keluar dengan wajah ceria, hari itu hilang senyumnya, Pak. Dia ketemu orang, Shalom Bapak. Bapak bersuka cita ini, tidak lagi bersuka cita. Kenapa? Pusingin cari, yang mana itu satu adik? Pak, Bu, dia dikasih 99, tapi dia kehilangan damai sejahtera karena satu. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Tuhan kasih kita 99, tapi kita komplain karena satu. Yang mana yang saudara lebih lihat? Yang satu atau 99 yang Tuhan sudah kasih? Perspektif menentukan kebahagiaan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang jangan kau pusingi yang satu. Ada yang 99. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Banyak orang gagal bahagia karena gagal melihat dengan cara yang benar. Sekarang lihatlah dengan benar supaya kita gak kehilangan kebahagiaan. Amin saudara. Yang terakhir, mengapa saudara perlu upgrade perspektif? Satu, menentukan keputusan. Dua, menentukan kebahagiaan. Tiga, menentukan kemenangan. Dalam peperangan rohani kita, peperangan pergumulan kita, cara saudara melihat sesuatu itu sangat menentukan kemenangan. Alkitab catat kisah 12 pengintai. 10 pertama pergi, masuk ke tanah Kanaan, dia lihat tanah Kanaan, dia bilang memang banyak madunya, banyak hasil tanahnya. Tapi ada raksasa di sana besar-besar kayak belalang di India nanti. Tidak bisa kita masuk di situ. Tapi ada dua namanya Yosua Kaleb. Dia masuk ke tanah yang sama. Dia lihat dengan cara yang berbeda. Dia bilang begini, jangan kau takut doh. Tuhan pasti tolong ki. Kita lihat apa yang kata 10 orang itu. 10 orang itu bilang begini. Bilangan 13, 27, 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah susu madu. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 10 pengintai ini berfokus pada tantangan, rintangan yang ada di dalamnya. Tapi lihat apa yang Yosua Kaleb lihat. Bilangan 13:30. Kemudian Kaleb mencoba, next slide, menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak Jido, jangan kau takut, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang buat Yosua Kaleb menang? Karena dia melihat dengan iman, saudara. Yang lain melihat dengan ketakutan, tapi Yosua dan Kaleb melihat dengan cara yang berbeda. Dia punya iman, dia akan menang, sehingga kemenangan menjadi milik mereka. Satu kali ada perusahaan sepatu, dia kirim sales ke satu daerah. Dia bilang begini, tolong kau jual sepatu di sana. 1 minggu dia kirim itu sales pertama balik, dia bilang begini, bos, tidak bisa jualan bos. Kenapa? Bagaimana kita mau jual sepatu dan dari orang pakai sepatu di sana? Siapa yang mau beli? Mereka tidak biasa pakai sepatu. Susah jual nanti, orang tidak tahu apa itu sepatu. Kemudian bosnya bilang begini, ya sudah Mi. Dia kirim orang yang berbeda, orang kedua pergi ke tempat yang sama, kampung yang sama, daerah yang sama. Tapi kau jual sepatu di situ. Orang kedua balik dengan wajah yang bersuka cita. Dia bilang begini, bos, mulai besok kasih tinggal sama di sana. Kirim kau semua stokmu yang ada bos. Di sana tidak ada yang pakai sepatu. Semua pasti bisa beli sepatu. Pak, Bu, mereka datang di tempat yang sama, dari perusahaan yang sama, jual sepatu yang sama, tapi cara pandang yang beda menentukan kemenangan. Katakan amin. Saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini
bisa menolong kita. Sebagai manusia, kita punya mata jasmani sangat terbatas, Pak. Apa yang kita lihat? Masalah, pergumulan, ekonomi sulit, usaha susah, karena mata jasmani. Saudara boleh biasakan untuk tidak mengandalkan mata jasmani, tapi mulai mengandalkan mata iman. Lihat dengan iman, keyakinan, kita punya Tuhan yang lebih besar. Next slide. Apa perbedaannya Saul dan Saul dan Daud untuk menghadapi Goliat? Saul juga menghadapi Goliat, Daud juga menghadapi Goliat. Goliatnya sama, tapi cara pandangnya beda. Saul ketakutan, Daud melihat Goliat besar, tapi juga melihat Tuhan yang lebih besar. Jadi siapa yang saudara lihat? Saya akan tutup saudara. Saya mau minta beberapa teman-teman yang saya sudah briefing tadi boleh bantu saya maju ke depan. Tapi yang saya bagi hari ini 3, next slide. Kenapa perlu upgrade sudut pandang? Karena perspektif menentukan keputusan, perspektif menentukan kebahagiaan, dan menentukan kemenangan. Jangan-jangan selama ini bukan keadaan kita yang bermasalah, tapi cara melihat kita yang bermasalah. Jangan-jangan selama ini bukan keadaan kita yang tidak kondusif, cara melihat kita yang kondusif. Jangan-jangan selama ini bukan keadaan kita yang Tuhan mau ubah, tapi cara pandang kita yang Tuhan mau ubah. Saudara mungkin boleh bingung, apa mau bikin Peter di depan ini? Saya mau kasih contoh, saudara, saya akan jadi pendeta yang paling effort di gereja ini. Saudara akan kira, mungkin minggu depan saya bawa traktor ke sini ya. Jangan tepuk tangan, saya cuma bersanda. Saudara perhatikan ya, kadang saudara dalam hidup kita ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Kita terjebak di dalamnya. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Saudara bisa lihat saya nggak bisa lihat saudara. Saya berusaha setengah mati. Saya nggak bisa lihat jalan keluar. Karena ada rintangan, tantangan yang menghalangi kita. Sepertinya nggak bisa buat apa-apa. Bagaimana caranya? Boleh dibantu kakak? Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengalahkan kondisi dan keadaan saudara? Simply upgrade, tingkatkan. Kalau saudara cuma bergumul di situ terus, saudara marah-marah, saudara berusaha tapi saudara nggak dapat jalan keluar, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara hanya akan sibuk menyalahkan kondisi dan keadaan. Karena apa? Mungkin bukan kondisi yang Tuhan mau ubah, bukan masalah yang Tuhan mau selesaikan. Apa yang Tuhan mau ubah? Kita. Bukan masalah yang dihilangkan, tapi ini yang kita bisa pelajari. Ini kurang briefing kita, maaf ya guys. Kita yang Tuhan mau upgrade. Sekarang saya bisa lihat saudara, masalahnya tidak berubah. Saya yang ditingkatkan Tuhan, saya bisa melihat saudara dengan jelas. Saudara tidak tepuk tangan, saya udah naik tangga loh. Saya kasih kesempatan saudara untuk foto saya. Foto pendetaku di gereja bawa tangga ini. Tapi seringkali saudara, di mana saudara sekarang? Kenapa saudara lihat semuanya gelap? Saudara nggak pernah kemana-mana. Saudara tetap tinggal dalam pergumulan. Upgrade dong, upgrade. Tingkatkan imanmu, tingkatkan perspektifmu, tingkatkan kapasitasmu, tingkatkan karaktermu. Kalau kamu meningkat, sebesar apapun masalah, kamu bisa melihat cara Tuhan untuk menolong kita. Katakan amin. Sebesar apapun masalah, kita bisa melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat kita. Saya mau tutup di sini tapi kurang enak. Saya turun saudara ya. Terima kasih semua tim yang sudah menolong saya. Puji Tuhan. Ini masalah, artinya yang bawa pembawa masalah. Bukan. Kasih tepuk tangan buat semua yang sudah bantu. Saya undang Welsingan maju ke depan.